tanggapan dari kawan-kawan anggota DPR nanti menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada pertemuan ini. Kehadiran saudara-saudara mampu melelehkan air mata yang duduk di depan saudara-saudara ini. Apalagi yang tadi dari NTT, seorang diri, biayanya pun patungan, sampai biayanya 40 juta. Jadi kalau untuk kepres tadi bagus juga ini masukan. Ini kita sangat prihatin ya. Orang yang sudah berbakti dari mulai berdirinya Kabupaten Nagekeo begitu saja dihapus. Tenaga honorer K2 kita yang September 2015 kalau ini harus betul-betul karena roadmapnya sudah ada. Ini tinggal political will saja. Betul. Karena seluruh K1 udah selesai. Betul, Pak. Yang utang kita ke K2. Oleh karena itu, terima kasih kami kepada Bapak Ibu semua. Beberapa persoalan yang harus kita per item tadi yang disampaikan ini bisa kita selesaikan. Bahwa yang Bapak Ibu suarakan adalah keadilan, hak, dan kami wajib mendengarkan dan memperjuangkan dalam batas kapasitas. Dan kita akan diskusikan dalam sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai mitra kerja kami. Nah, oleh karena itu kita dengarkan nih tanggapan dari kawan-kawan anggota DPR nanti menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada pertemuan ini, sehingga pada saat dengar pendapat dengan mitra kerja kita bisa diambil keputusan yang layak, yang harmonis, yang menyentuh rasa keadilan. Itu penting. Kita mulai sebelah kiri. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk kita semuanya. Pimpinan yang kami hormati, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum saya ngomong tidak terlalu banyak, kehadiran saudara-saudara mampu melelehkan air mata yang duduk di depan saudara-saudara ini. Kami haru ya, apalagi yang tadi dari NTT, seorang diri, biayanya pun patungan, sampai biayanya 40 juta. Ini ada dari Sumatera, ada dari NTT, dari seluruh Indonesia. Ya. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Saya berjanji dengan bapak-bapak yang ada di depan ini, terutama pimpinan, akan menindaklanjuti dan akan membawa masalah ini dalam satu rapat yang lebih lengkap. Ya, termasuk kita akan mengundang para menteri ya Pak ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Kami tidak hanya ngomong kosong, ya, karena hari ini tidak bisa membuat keputusan untuk saat ini. Kami harus memerlukan kehadiran dari beberapa pihak untuk membuat keputusan ini. Tapi yang jelas, mudah-mudahan kehadiran saudara-saudara yang dari jauh sekalipun, yang biayanya 40 juta, satu orang, tidak sia-sia, itu yang janji kami. Sehingga kami akan menindaklanjuti dengan yang lebih lengkap yang bisa membuat satu keputusan. Saya kira ini aja yang kami sampaikan ya. Terima kasih. Allahumma fiqil amitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya kalau menerima aspirasi DPU seperti ini sedih. Saya ingat satu hal dulu waktu saya masih kecil itu, kalau di sekolah ada yang namanya pesuruh ya, PNS itu dulu. Dan setelah saya lulus dari SMP, beliau baru pensiun. Nah, untuk regulasi seperti ini, menurut saya sih ada kemungkinan besar juga kita punya harapan.
Masalah perjuangan, mari kita perjuangkan bersama-sama. Saya yakin pimpinan-pimpinan kami di Komisi 2 dan semua anggota tidak pernah menutup mata, menutup telinga untuk mendengar, melihat, bahkan kami turun langsung ke masyarakat. Kami di Komisi 2 dengan komisi yang lain bersinergi, kita sudah membentuk pansus. Nah, mudah-mudahan saja nanti pimpinan-pimpinan kami dan para anggota di Komisi 2 dan komisi lain yang berkaitan erat dengan pendataan serta pengangkatan ASN ini mempunyai solusi. Jadi kalau untuk kepres, bagus juga ini masukan kepada kami. Terus kita harus merevisi manajemen, regulasi juga untuk formasi-formasinya. Karena banyak juga sih sebenarnya yang datang ke kami juga. Jadi ketika mereka login ke sistem itu memang tidak ada pilihannya. Jadi mereka bingung dan ketua atau pimpinan mereka juga bingung mengarahkan ini mau dimasukin ke yang mana gitu kan. Ini yang saya dengar nih dari laporan-laporan dari luar. Nah mungkin nanti hal-hal seperti ini kita akan diskusikan bersama. Insya Allah ada jalan. Ya walaupun jalan ini panjang ya, kita tidak bisa menjanjikan cepat. Karena kan per 2023 ini harus selesai sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan perpanjang lagi sampai semuanya bisa selesai. Itu saja dari saya. Ini kita sangat prihatin ya. Orang yang sudah berbakti dari mulai berdirinya Kabupaten Nagekeo begitu saja dihapus. Sementara diangkat yang baru lebih dari separuhnya. Apalagi tenaga kependidikan. Persis yang disampaikan oleh Budian bahwa tanpa bapak-bapak nggak mungkin proses belajar mengajar itu berjalan lancar. Tidak mungkin. Dan bapak ibu guru yang bapak-bapak urus semua proses administrasi daripada sertifikasi dan seterusnya itu mereka tidak akan bisa lolos mendapatkan sertifikasi tanpa hasil karya atau jeripaya dari kawan-kawan semua. Tetapi kok ini seolah dianggap tidak ada oleh pemerintah, bahkan dianggap mau dibikin sebagai outsourcing. Boleh-boleh saja dibikin sebagai solusi outsourcing, tetapi regulasinya harus lebih jelas bahwa misalnya perusahaan outsourcing tersebut harus mengambil dari bekas tenaga kependidikan yang ada melekat di sekolah itu, sehingga manajemennya saja yang pindah, yang tadinya dari komite sekolah honornya sekarang beralih kepada perusahaan outsourcing. Tetapi saya ragu nanti ujungnya dana apa yang dipakai untuk membayar itu, ya kan? Kalau misalnya mau pakai BOS, apakah dirubah lagi aturan main daripada alokasi dana BOS tersebut itu loh. Ya saya sepakat saja kalau seandainya itu mau dibikin seperti itu, atau lebih bagus lagi kalau seandainya diakomodir di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana disampaikan oleh Budian tadi, 2023 masih ada waktu 1 tahun ya. Mudah-mudahan kita bisa mencarikan solusinya ini. Saya pikir memang ya kita sedih juga sih di negara kita ini ya. Ya kita selalu mengutamakan kepentingan rakyat banyak daripada kepentingan golongan dan kepentingan pribadi. Tetapi kenyataannya 1046 orang karena tidak sejalan barangkali ya Bu Maria, akhirnya disingkirkan diganti dengan 700 orang dari kelompok sendiri barangkali. Saya nggak tahu ya, ini cuma menduga-duga saja saya. Mudah-mudahan bukan itu alasannya, tetapi mungkin alasan kompetensi. Tetapi harusnya kalaupun alasan kompetensi harusnya ada kompetisi. Jadi artinya diberi kesempatan kepada 1046 orang tersebut untuk berkompetisi. Tetapi kalau nggak diberikan kesempatan itu kan benar-benar ketidakadilan. Ya. Di mana sih empati berbangsa dan bernegara ini? Ya benar kata Pak Ketua tadi, pimpinan dan Pak Kamto juga bahwa ya kita sedih. Bahkan istilahnya kalau di kampung saya itu air mata itu masuk ke dalam, nggak bisa keluar lagi saking banyaknya gitu. Mendengar apa yang keluhan-keluhan kawan-kawan ini. Kita akan mendorong, kita akan upayakan bagaimana supaya aspirasi ini tersampaikan dengan baik dengan instansi terkait. Kalau bisa undang-undangnya masih bisa diperbaiki atau diskresi, ya itu yang akan kita upayakan. Dan batas waktu itu kalau memang ternyata belum selesai persoalan tenaga honorer di seluruh Indonesia ini, mau tidak mau kita harus perpanjang ya Budian ya, supaya benar-benar selesai. Dengan harapan tentunya jangan lagi ada penambahan dari sekarang. Nah yang kita khawatirkan ini begitu kita perpanjang,
Nambah lagi tenaga honorernya. Nah ini jangan sampai kejadian seperti itu gitu loh. Ya, harus di lock dulu yang ada itu yang harus diselesaikan bersama. Saya ingat dulu zaman pemerintahan Pak SBY diharapkan itu selesai gitu ya, tapi mungkin belum selesai pada saat itu, ya diteruskan dengan pemerintahan Pak Jokowi ini. Mudah-mudahan sebelum akhir masa pemerintahan Pak Jokowi ini selesai dengan baik semuanya. Itu yang kita harapkan. Demikian barangkali dari saya, mungkin penutup Bapak kita ini yang sudah sangat tenar di mana-mana ini Pak Mardani. Saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Mardani. Terima kasih. Kasih pimpinan rapat. Tepuk tangan dulu buat Pak Defri, Pak Ongko, Budian, Pak Kamto. Ini luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perasaannya seperti yang lain campur aduk gitu loh. Bahagia bisa mendengarkan tapi gregetan dengan faktanya ya. Dan kalau dipilah bisa ada 3 faktor pendapat saya. Yang pertama, ada faktor politis dari bupati atau kepala daerah terpilih yang ini sangat tidak terpuji. Boleh saja dia quote and unquote membuka formasi baru tapi berikan hak kepada yang lama untuk ikut serta. Nah ini catatan besar. Nah kami mohon izin buat TA tolong dicatat saat kita ketemu dengan KASN dan Kementerian Dalam Negeri, ini harus diingatkan. Nah, Menpan juga 3 tuh, ya Menpan, Kemendagri sama KASN, agar para bupati betul-betul tidak memperlakukan teman-teman pejuang ini seperti lemari ya. Lemari digeser diam, kalau orang enggak, ada banyak buntutnya gitu. Nah jadi itu poin 1. Poin 2, ini ada kebijakan pemerintah pusat, khususnya teman-teman dari Solok Selatan atau K2 kependidikan, itu 2 dari pemerintah pusat. Yang pertama, memang ada ketidakjelasan dalam bab pembiayaan P3K ya. Pemerintah pusat buka formasi bahkan menawarkan, tetapi ketika sudah passing grade, sudah lulus, tiba-tiba biaya diserahkan ke Pemda. Nah Pemda sendiri nggak ngira bahwa dia harus menanggung beban di APBD. Kirainnya Pemda itu APBN. Nah ini harus dijelaskan betul Pak Defri. Nanti saat kita ketemu, kalau perlu kita ngundang Bu Menkyu ya, untuk duduk bersama. Buat saya ini salah satu harus ada political will dari Menteri Keuangan. Untuk urusan P3K itu jangan diserahkan kepada Pemda. Kabupaten kota ambil aja buat APBN. Ya. Kemarin kita ingat Pak Defri atau Pak Kamto, Budian, Pak Jokowi di 16 Agustus mengatakan sampai April 2022 ada windfall, dana tambahan APBN karena ekspor komoditas kita bagus 342 triliun. Itu aja harusnya diberikan buat masyarakat. Ya, karena memang teman-teman sudah bekerja ya, tetapi ini harus dibicarakan secara seksama. Nah, yang kedua, untuk kategorisasi tenaga kependidikan. Termasuk nyun sewu tenaga administrasi ya. Sekarang kan ada keinginan meminimalisir. Buat saya rasionya tetap harus ada. Nah nanti mungkin kita di Menpan, Pak Defri, Pak Ongko, kemudian kita perjuangkan biar ada kategorisasinya. Karena kalau nggak ada pintunya ya nggak bisa masuk gitu loh. Kalau perlu ada kategorisasi umum. Artinya semua nggak masuk, masukin ke situ dulu. Kalau dulu ada anggaran kayak teman-teman DKPP itu anggarannya nggak masuk di KPP, masuk aja ke anggaran besar dulu gitu loh. Yang penting anggarannya ada gitu, parkir aja di situ, nanti diverifikasi oleh kementerian lembaga terkait gitu loh. Nah itu nanti coba kita perjuangkan. Terakhir yang ketiga, kalau menurut saya memang perjuangannya nih kata Budian akan panjang, tetapi karena teman-teman sudah datang, kalau saya suka menawarkan gitu, saya siap bikin surat buat teman-teman di NKKO atau surat mau atas nama pribadi atau apa, saya Mardani Lisera nomor anggota gini mendukung perjuangan dari forum pemuda apa, saya tanda tangani bahwa itu belum tentu kepake gitu, tapi minimal teman-teman ini hasil dari ini sudah, kalau ditandatangani oleh 5 orang ini wah lebih keren lagi gitu loh. Kita sih ya minimal jauh-jauh 40 juta bawa satu surat.
Nah, dengan surat itu teman-teman bisa bikin konferensi pers. Karena ada tantangan kita nanti akan ditanya nih sama wartawan. Kita akan bilang, kita perjuangkan memang. Karena teman-teman tidak mencari harta, teman-teman mencari keadilan kok gitu loh. Bukan mencari, nggak kerja pengen dapat, tapi ini pekerjaan yang sudah ditekuni agar mendapatkan haknya. Dan itu adalah perjuangan keadilan, dan wajib kalau keadilan itu diperjuangkan. DPR memang wajib hadir untuk itu gitu loh. Jadi karena itu buat teman-teman yang mau, kalau Pak Kamto mau, Pak Devri mau, kalau saya sudah siap. Kita tanda tangan bersama nih, minimal. Terima kasih pimpinan. Itu udah 5 fraksi gitu. Walaupun kalau usul saya, kalau fraksi kita harus izin minimal personal dulu. Kalau personal enak. Walaupun saya yakin fraksi saya, tapi kan lebih cepat lebih baik. Kasih nomor anggota kita masing-masing, udah gitu. Karena yang teman-teman perjuangan tidak ada yang melanggar hukum. Justru yang teman-teman perjuangkan ingin melaksanakan kewajiban negara. Kalau di undang-undang kan 4 kewajiban negara. Melindungi segenap tanah tumpah darah dan seluruh penduduk warga Indonesia, melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan, mencerdaskan, ikut serta, dan itu kan segenap pemuda NKK berapa tadi? 1000-an, jangankan 1000, jangankan 1001 aja harus diperjuangkan gitu loh. Nah, satu lagi terakhir untuk yang forum pendidik tenaga honorer K2 kita yang September 2015, kalau ini harus betul-betul karena roadmapnya sudah ada. Ini tinggal political will saja. Betul. Karena seluruh K1 udah selesai. Betul, Pak. Yang utang kita ke K2, utang kita ke K2. Jadi Betul. kesepakatannya Terima kasih, Pak. zaman dulu seluruh K1 K2 diangkat. Nah, K1 selesai, K2 juga sebagian besar sudah selesai. Iya. Ini yang sisa K2 dan haknya mereka untuk diperjuangkan. Terima kasih. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mardhani. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kesempatan yang barangkali membanggakan bagi kami. Sekaligus juga kami merasa prihatin terhadap kondisi ini. Tapi insya Allah kata Pak Mardhani dan kita semua yang hadir hari ini, suasana kebatinannya kita akan perjuangkan sampai napas penghabisan. Amin. Karena kita duduk di sini juga diberikan hak untuk itu. Oleh karena itu, kalau bisa hari ini tanda tangan, itu tanda tangan. Kita buat. Tapi yang jelas, Bapak masih menghargai kami di PRRI. Bapak Ibu, itu kami terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua masih mempercayakan kepada kita. Demikian, karena waktunya kita sepakat tadi jam 14.30. Sudah selesai. Tapi insya Allah, suasana perjuangan kita semua ini mendapat tempat. Terima kasih kepada kawan-kawan anggota DPR, semua, kepada kawan-kawan para pejuang, semua yang datang ke sini menyampaikan aspirasinya. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat hari ini saya nyatakan ditutup.